الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Alhamdulillah wa syukurillah wa la bi'ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita rutin setiap minggu pagi mengadakan kajian subuh. Insya Allah guru kita sudah ada di tengah kita. Untuk mari kita bersama, pertama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, orang tua kita, para tokoh agama yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadis Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh yang kita dengarkan dengan khusyuk dan ikhlas. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho. Betul-betul dengan segala hormat kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-imam an-Nawawi fi kitab al-arba'in nawawiyah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin bidarain amin. Insyaallah hari ini kita bakal membahas hadis kelima ya, halaman ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis an ummil mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Fa huwa rad. Baik. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hadis kelima ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yang mana Ummul Mukminin ini adalah gelar bagi setiap istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi istri-istrinya Nabi Muhammad itu gelarnya Ummul Mukminin. Ya. Mau Siti Khadijah, Siti Aisyah, ya. Begitu juga Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Zainab, semuanya istri-istri Rasulullah gelarnya Ummul Mukminin atau ibunya kaum mukminin. Jadi ibu kita semua nih, Siti Aisyah. Dinyatakan kunyah beliau Ummu Abdillah, ya, ibunya Abdullah. Kita tahu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah bahwa Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad tidak dikaruniai keturunan, tidak ada anak. Sebab anak-anaknya Nabi Muhammad semua berasal dari istri Nabi Muhammad yang pertama itu Siti Khadijah. Ya, semuanya berasal dari Siti Khadijah. Tapi kalau Siti Aisyah dan beserta istri yang lainnya tidak ada anak. Makanya di sini ketika dikunyakan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, sebenarnya Abdullah yang dimaksud bukan putranya Siti Aisyah, tapi keponakannya Siti Aisyah, yakni Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Jadi Siti Aisyah ini punya kakak namanya Siti Asma. Siti Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Zubair bin Awam ini adalah anak pertama muhajirin yang dilahirkan di kota Madinah. Jadi sebab Siti Asma waktu hijrah ke kota Madinah, Pak, Bu, dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. Maka putra pertama muhajirin yang dilahirkan di kota Madinah adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang mana Abdullah bin Zubair bin Awam ini dekat dengan Siti Aisyah, selalu digendong sama Siti Aisyah, ya. Artinya setiap hari, hampir setiap hari ada di rumah Siti Aisyah untuk menemani Siti Aisyah. Sehingga akhirnya karena kedekatan Siti Aisyah dengan Abdullah bin Zubair bin Awam ini, sampai Siti Aisyah dikenal dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal bukan anaknya, tapi keponakannya. Hadirin. Baik. Dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa bi amrina hadza." Nah, di sini ada poin penting Bapak Ibu sekalian. Perlu kita pahami dan perlu kita lurusi pemahaman yang ada saat ini. Nabi menyatakan man ahdatsa, barang siapa yang memperbaharui suatu urusan, artinya sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah, yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan agama. Mungkin sering kita dengar kalimat bid'ah, ya. Selalu kalimat bid'ah ini kalimat yang tidak asing bagi kita. Artinya amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah tapi dikerjakan sekarang. Nah, di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengar hadis Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu diapi neraka Allah. Nah, di sini banyak orang salah paham, menganggap pokoknya perkara yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang dilakukan. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, hukumnya sesat. Dan kalau disesat, tempatnya neraka. Nah, ini hadirin, saya rasa terlalu ekstrim nih, ya. Sebab kita bakal jelaskan sedikit di sini. Kita bahas dari hadis yang biasa yang sering kita dengar, kullu bid'atin dhalalah. Kalimat kullu bid'atin, kalimat kullu ini kan arti dalam bahasa Arab artinya seluruh. Seluruh perkara yang bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu diapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami Bapak Ibu, kalimat kullu dalam ayat ini, dalam hadis ini, itu bukan berarti seluruh tanpa terkecuali. Tapi ada pengecualian yang tidak termasuk dari itu. Contoh begini hadirin. Ini kita sekarang daerah Pondok Api, Pondok Jati sini, ya. Pondok Jaya. Ya. Bahwasanya yang sholat di masjid ini seluruhnya adalah orang Pondok Jaya. Tapi pertanyaan, apakah semua orang Pondok Jaya sholat di sini sekarang? Tidak. Cuma memang bilang seluruhnya, seluruh yang sholat di masjid ini Pondok Jaya. Artinya hadirin bukan seluruh tanpa terkecuali, banyak pengecualian, ya kan? Nah, begitu juga kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, ini artinya bukan seluruh tanpa terkecuali. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, ketika menceritakan tentang kapal yang dirusak oleh Khadir alaihissalam. Saat itu Nabi Musa bertanya, kenapa kau rusak ini kapal?
Singkat cerita hadirin, jawaban Khadir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan li'anna wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebab wara'ahum ay amamahum, ada seorang raja yang suka merampas kapal. Nah, yang dirampas kapal itu kapal yang mana? Kapal yang bagus atau kapal yang rusak? Yang bagus. Makanya Nabi Khadir alaihissalam merusak itu kapal untuk menjaga ini kapal biar gak dirampas oleh raja yang zalim. Maka di situ kalimat kulla safinatin, setiap kapal yang dimaksud bukan semua kapal dan terkecuali, tapi kapal yang dimaksud kapal yang bagus. Jadi intinya bukan berarti kalau kalimat kul itu tanpa terkecuali sama sekali, enggak. Contohnya sekarang nih kayak masjid nih, ini masjid sekarang Nurul Iman. Di zaman Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Bid'ah dong. Sesat nih masjid kan enggak? Tidak hadirin. Pakaian yang kita pakai saat ini untuk ibadah, zaman Rasulullah ada nggak? Enggak. Bid'ah dong. Apakah sesat pakaian kita? Ya enggak. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian setiap perkara yang baru yang tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti tanpa terkecuali, ada pengecualian yang dibolehkan. Makanya kalau ada yang bilang, ya, kalau masjid kan bangun nanti sekarang kaitannya dengan agama, kaitan dengan agama ya, dengan aktivitas ibadah kita. Hadirin, kita kalau azan Jumat di sebagian tempat azannya 2 kali. Di sini Nurul Iman masjid azan berapa kali kalau Jumat? 2 kali. Zaman Rasulullah azan cuma sekali. Yang pertama kali bikin azan 2 kali adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Apakah kita mau bilang ini sesat? Oh, Utsman bin Affan sesat, masya Allah, lebih pahaman agama ini dibandingkan Sayyidina Utsman gitu ya. Dan banyak hal hadirin, bahwa banyak beberapa sahabat melakukan semuanya. Contoh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini melihat bahwa Al-Quran ini itu dicatat oleh para sahabat itu terpisah-pisah. Ada sahabat menulisnya di lembaran kertas, ada sahabat yang menulis di kulit, ada yang memahatnya di kayu dan memahatnya di batu. Maka tersebar, ada yang mungkin cuma megang 3 surah, ada yang megang mungkin cuma 1 juz, ada yang mungkin cuma megang sekian lembar. Artinya tidak komplitnya Al-Quran. Dan sahabat hafal Al-Quran 30 juz, cuma tulisannya terpisah-pisah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu khawatir, ini kalau Al-Quran gak disatuin dijadiin mushaf, takutnya nih yang hafal Quran daripada meninggal, Al-Quran hilang. Ini mukjizat Nabi, perlu kita jaga. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan dan mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat untuk dituliskan Al-Quran jadi mushaf, jadi Al-Quran yang ada saat ini dikumpulkan jadi satu. Maka tadi ini semua sahabat berontak, wali Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, engkau ingin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, jadi na'am, tapi tujuannya untuk kebaikan umat. Sebab kalau kita tidak lakukan ini, Al-Quran bakal hilang nih. Akhirnya setelah perundingan disepakati untuk ditulis Al-Quran. Berarti mushaf yang ada ini juga zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah Al-Quran itu lembaran-lembaran terpisah-pisah. Tapi sekarang dijadikan satu jadi mushaf. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tidak ada di zaman Rasulullah, tapi dilakukan sahabat. Apakah dinyatakan sesat? Enggak. Kalau dibilang sesat repot dia baca Quran kita. Artinya di situ lihat, di sini perkara yang baru yang tidak dilakukan Nabi Muhammad, tapi dilakukan sahabat, tapi tidak dinyatakan sesat. Al-Quran tentunya. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada juga satu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak hal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Di antaranya juga seperti perkara apa ya dilakukan Sayyidina Umar. Ada walhasil Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab, contohnya penulisan tanggal Hijriah, penentuan tanggal Hijriah. Ini zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah itu seseorang itu nggak mengenal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak kenal.
Mereka cuma mengenal tahun kejadian akan sesuatu yang terjadi. Contoh, kayak Nabi Muhammad dilahirkan tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab ada kejadian besar saat itu waktu Abraha beserta pengikutnya ingin menghancurkan Ka'bah. Di tahun itu Rasulullah lahir. Di tahun itu Rasulullah lahir. Hingga orang-orang Arab kala itu menentukan tanggal itu dengan tahun kejadian sesuatu yang besar. Tapi sekarang kita lihat, sekarang tahun 1445 Hijriah. Kemarin tahun sekian, waktu kejadian tahun sekian. Artinya kita sekarang berpatokan dengan tahun. Nah, patokan dengan tahun ini dibuatnya pertama kali siapa? Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia melakukannya. Bid'ah, tapi sesat enggak. Kalau bilang bid'ah sesat jangan pakai tanggal kita. Ya. Kalau lahir kapan? Wah, waktu kejadian gempa bumi di Aceh. Masya Allah. Kan nggak begitu hadirin. Kita tetap tanggal sekian, tahun sekian, artinya udah ditentukan. Ini perkara penentuan tahun dan lain-lainnya itu tidak ada zaman Rasulullah, tapi ada pada zaman Sayyidina Umar. Pembuatan qanun, undang-undang hadirin, undang-undang kenegaraan. Zaman Rasulullah, para sahabat itu kalau punya masalah datangnya ke Nabi. Nanya, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Jadi sahabat-sahabat zaman Rasulullah, dari manapun asal mereka, mau dari Yaman, mau dari Syam, mau dari Mesir, kalau punya apa-apa datang langsung ke Nabi. Nanya Rasulullah, hukumnya bagaimana? Ya Rasulullah, apakah ini halal, apakah ini boleh atau tidak boleh? Nanya langsung ke Rasulullah. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Islam tersebar ke berbagai macam penjuru dunia, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sehingga demi menjaga tuh kantong-kantong Islam hadirin, Sayyidina Umar mengirimkan perwakilan atau gubernur. Ditaruh satu orang di Islam, satu orang di Mesir, satu orang di Romawi, sehingga mereka pun mengeluh, ya Amirul Mukminin, kalau kami punya masalah, punya problem, kalau harus mundar-mandir ke Madinah, ini makan waktu. Maka akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya sudah, saya buatkan undang-undang. Jika kalian bisa berpegangan dengan undang-undang tersebut, dimanapun kalian hukum kita sama. Maka Sayyidina Umar bikin undang-undang yang tidak ada di zaman Rasulullah. Apakah undang-undang ini dibilang bid'ah? Ya enggak. Kalau dibilang bid'ah juga nggak sesat hadirin. Kenapa? Membantu umat. Sehingga orang-orang yang ada di Romawi hukumnya sama seperti hukum yang di Madinah. Orang-orang di Persia menjalankan syariatnya sama seperti yang di kota Madinah. Kenapa? Udah ada undang-undang. Mau dimanapun undang-undangnya sama. Kemudian zaman Sayyidina Utsman, tadi azan 2 kali ya, di hari Jumat. Kemudian penulisan mushaf kedua kalinya. Nah ini Sayyidina Utsman lebih unik, Bapak Ibu sekalian. Mushaf yang ada sering kita dengar namanya mushaf Utsmani ya. Kalimat mushaf Utsmani saya rasa nggak asing bagi kita. Mushafnya Sayyidina Utsman. Memang apa bedanya yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cuma menulis menjadikan satu kitab Al-Quran dengan cara tulisan yang sama. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika melihat orang-orang ahli qiraat Al-Quran, sebab qiraat ini ada berbagai macam cara ya, ada 7 qiraat, bahkan ada 10 qiraat. Sayyidina Utsman bin Affan hadirin, maka dia menuliskan kembali mushaf yang sekiranya bisa dibaca oleh semua ulama ahli qiraat. Qurannya satu, tapi bisa dibaca dengan 7 kali bacaan, 7 macam bacaan. Contoh gini, hadirin. Jadi Sayyidina Utsman waktu menulis Al-Quran yang kedua kalinya, itu sebagian besar gak dikasih harokat dan gak dikasih titik. Kalau dalam Sayyidina Bukhari lengkap, harokatnya, titiknya, jadi cuma satu cara bacaan. Tapi zaman Sayyidina Utsman enggak. Dituliskan Al-Quran, ada beberapa ayat tidak dikasih titik oleh beliau. Ya, yang ngasih titik siapa? Ahli qiraat masing-masing. Sebab ada yang bacanya yaf'alun, ada yang bacanya taf'alun. Ya'lamun, ada bacaan ta'alamun pakai ta. Maka udah sekiranya kalau dikasih gini ahli qiraat bisa baca ya'lamun, ahli qiraat sana bisa baca ta'alamun. Dan sebagian besar dari dikasih harokat. Kenapa? Biar bisa baca semua. Dan contoh nyata yang saat ini bisa kita lihat hadirin. Kalau antum lihat nih, kita Pak Bu, kalau dalam bahasa Arab, tulisan sholat 5 waktu
As-salah itu adalah shad, lam, alif, tak marbutoh, kan gitu. Ya, as-salah ada alifnya setelah lam. Tapi sebagian mushaf kalau terlihat salat bacanya hurufnya shad, lam, waw dan tak marbutoh. Padahal dalam bahasa Arab salat itu pakai alif bukan pakai waw, hadirin. Ya. Tapi tetap kita bacanya sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi hurufnya setelah lam bukan alif tapi waw. Ya. Kita boleh buka nanti mushaf, coba cek hadirin. Antum bakal dapatkan ini. Kenapa? Inilah mushaf Utsman. Sebab sebahagian qiraat di luar sana seperti qiraat waras, namanya cara pembacaan waras. Itu sholat itu baca bukan sholat kayak gini. As-sholat enggak. Mereka baca seperti ada hurufnya sholau. Inna sholau tatanha, jadi sholau, jadi ada wawunya. Maka di situ Sayyidina Utsman dan kecerdasan beliau menggantikan alif dengan waw sekiranya bisa dibaca oleh semua qiraat. Maka dikenal dengan mushaf Utsman. Wa zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Yang dilakukan Sayyidina Ali adalah membuat undang-undang baru menghadapi orang yang memberontak. Zaman Rasulullah belum ada pemberontak, tapi zaman Sayyidina Ali ada pemberontakan hadirin dengan ahlul bughah. Maka di situ Sayyidina Ali memutuskan dari pemberontak ini hukum perangnya tidak seperti memerangi orang kafir musyrikin. Artinya kalau mereka menyerah jangan dibunuh, jangan ditangkap, jangan udah mereka nyerah tangkap, nasihatin, bimbing dia kembali sadarkan otaknya. Kemudian barangnya kalau yang ditinggal bukan ghanimah harus dikembalikan pada pemilik masing-masing. Arti banyak hal hadirin yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka inilah yang namanya perkara yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat. Tapi apakah sesat? Enggak. Maka di sini kalau kita cari dalil bukti-bukti hadirin, banyak segala hal yang dilakukan sahabat, yang dilakukan ulama, yang dilakukan kaum salihin, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad tapi tidak dinyatakan sesat. Patokannya ini hadis. Ini hadis adalah perkara yang paling inti hadirin untuk menjelaskan perkara bid'ah apakah sesat atau enggak. Perhatikan hadis Nabi di sini. Nabi bilang man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang memperbaharui urusan agama ini, artinya tidak pernah aku lakukan terus kalian lakukan, kemudian Nabi menyatakan ma laisa minhu. Nah, ini kata kuncinya hadirin. Yang bukan ada kaitannya, tidak berdasarkan atau tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selagi tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, sesat. Contoh sholat subuh di Nurul 5 3 rakaat. Oh, ini sesat baru nih. Wah, kalau Masjidil Haram baru waktu itu udah 3 sholat subuhnya. Masya Allah, baru waktu itu udah 3 rakaat. Ini sesat baru, nggak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau seandainya ada sumbernya Al-Quran, ada sumbernya hadis, maka nggak jadi masalah. Contoh, kayak kita baca tahlil, Pak, Bu. Kalau ada orang meninggal, biasa orang Indonesia ini, ya, kita mengadakan pembacaan tahlil. Kita doakan buat almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia. Ini sebagian orang bilang, oh ini nggak boleh sesat. Kenapa? Nabi nggak ngamalin itu. Emang Nabi ngamalin kalau orang meninggal bikin tahlil 7 hari? Kan enggak. Berarti orang bikin tahlil 7 hari sesat. Tunggu dulu. Pertama, apa sih yang terdapat dalam tahlil? Biar kita ukur sesuai nggak dengan Al-Quran dan sesuai nggak dengan hadis. Artinya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, tidak dilarang dalam syariat, walaupun perkara baru, maka dibolehkan. Contoh, dalam tahlil sih mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kira-kira syariat membolehkan nggak mendoakan orang yang meninggal? Boleh. Artinya kita mau doakan dengan cara tahlil ya boleh, mau cara tasbih juga boleh, mau cara apapun boleh. Cuma kita biasa orang Indonesia bacanya tahlil. Jadi kalau kita mau baca masalah, saya ingin mendoakan orang meninggal, cuma bacanya alhamdulillah boleh, silahkan. Cuma kita bacanya la ilaha illallah. Kemudian ada apa dalam acara tahlil? Dalam acara tahlil ada menyambung tali silaturahmi. Boleh nggak nyambung tali silaturahmi? Boleh. Nggak dilarang dalam syariat. Kemudian dalam acara tahlil itu ada yang namanya ta'ziyah. Ta'ziyah diajarin nggak dalam Islam? Dianjurkan dalam Islam. Kemudian di dalam acara tahlil itu ada sedekah. Sahibul bait ngasih makanan kepada yang hadir. Kira-kira sedekah dilarang nggak dalam Islam? Enggak. Terus apa penyebab yang dilarangnya?
Jadi kalau kita lihat sumbernya ada Al-Quran, ada hadis, maka dibolehkan, maka tidak boleh kita katakan sesat. Tapi kalau acara tahlilnya joget-joget, sesat baru. Undangan acara tahlil, insya Allah kita bakal undang tim musik dari daerah sana, ini baru nggak benar kayak begini. Tapi isinya doa, isinya zikir, isinya anjuran silaturahmi, isinya sedekah, isinya takziah. Lalu apa hal yang disesatkan? Pembacaan maulid contohnya, kita baca maulid, bentar lagi insya Allah bulan maulid buat kita hadirin, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara maulid dia, wah ini Nabi gak ngamalin maulid. Betul, Nabi gak ngamalin maulid hadirin. Maulid kayak kita enggak. Maulid kayak kita duduk baca qasidah, baca syair, baca doa. Tapi kita boleh gak melakukan? Boleh. Emang Nabi pernah ngajian? Nabi gak pernah ngajian kayak kita. Tapi kita yang kita lakukan gak bertentangan dengan syariat. Sholawat, kita maulid di sini baca sholawat. Boleh gak baca sholawat? Boleh. Perintah malah. Baca kisahnya Nabi, cerita tentang Rasulullah waktu Nabi dilahirkan, waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, perjuangan dakwahnya Rasulullah, sabar dan kasih sayangnya Nabi, kan ada dalam kitab maulid. Kalau kita baca sejarah boleh nggak? Boleh. Terus dilarangnya di mana? Kemudian doa boleh nggak? Boleh. Jadi intinya hadirin, semuanya itu tuh kalau kita perhatikan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, perkumpulan seperti tahlil, maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan apa lagi? Peringatan ini dan itu semuanya Pak, selagi tidak melanggar syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak dinyatakan sesat. Makanya Nabi menyatakan malaysa minhu, kalau nggak bersumber dari Al-Quran sesat, nggak bersumber dari hadis sesat. Tapi kalau ada nasnya, ada dalilnya dari Quran, ada dalilnya dari hadis, walaupun sepotong-potong kita gabungkan jadi satu, maka nggak ada salahnya kita melakukan hal tersebut. Jadi intinya yang sesat itu kalau memang melanggar dari apa yang Al-Quran bagi ini terus dilanggar, itu baru sesat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, terlebih lagi Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah nyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah nyatakan kalau datangnya dari Nabi Muhammad, ambil, kata Allah, ikuti apa yang dari Rasulullah, ikuti. Kemudian Allah nyatakan wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, kalau dilarang fantahu, tinggalkan. Berarti kalau nggak dilarang, kita nggak berhak menyatakan tidak boleh hal ini. Jadi kalau dilarang, baru ini nggak boleh, baru kita tinggalkan, haram berarti. Tapi sesuatu yang tidak dilarang Nabi Muhammad bukan berarti nggak boleh. Contoh hadirin, kita kalau baca Sami Allahu liman hamidah waktu sholat, ya kita baca apa? Rabbana walakal hamd mil'us samawat wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, itu yang kita baca. Tahu nggak itu doa siapa yang baca hadirin? Bukan Rasulullah, Pak. Yang pertama kali membaca sahabat. Sebagaimana dikutip dalam kitab Sahihul Bukhari. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin tentang kalimat Sami atau Kitabul Azkar, kalimat Sami Allahu liman hamidah itu ada satu sahabat. Jadi ini sahabat datang waktu sholat sama Nabi Muhammad, waktu Nabi ngangkat i'tidal Sami Allahu liman hamidah, dia saking senangnya nih dengar kalimat tersebut, dia bilang Rabbana walakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dia baca nih sahabat. Selepas salam, Nabi nanya, tadi siapa itu yang baca waktu i'tidal Rabbana walakal hamd? Sahabat bilang, qul ana ya Rasulullah. Kata Nabi, tahu nggak yang kau lakukan barusan itu tuh, bacaan yang kau baca tadi itu telah membuat capek 30 malaikat nulisin pahalanya, sekarang belum kelar. Artinya yang pertama kali baca bukan Rasulullah, Pak, tapi sahabat Nabi, kemudian disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi kalau dinyatakan semua perkara yang dilakukan tidak dilakukan Nabi itu sesat, tapi dia ternyata ada sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi tidak dinyatakan sesat, justru dipuji oleh Rasulullah. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita di antaranya Al-Imam Syafi'i
radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan bahwa perkara bid'ah ini terbagi jadi dua. Ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang tidak boleh. Bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang nggak boleh. Contohnya seperti sholat tarawih berjamaah, Pak. Ini orang yang bilang bentar-bentar bid'ah, sampaikan pada mereka. Kenapa? Dulu zaman Rasulullah sholat tarawih itu cuma 3 malam doang. Sholat tarawih berjamaah di masjid cuma 3 malam sama Rasulullah. Kenapa cuma 3 malam? Nabi khawatir tarawih jadi wajib. Kalau jadi wajib takut sahabat gak bisa ngerjain. Maka Nabi cuma 3 malam, Nabi sholat di rumah. Jadi Nabi waktu sholat isya nih bulan Ramadan, tahu Nabi sholat tarawih. Kala itu sahabat belum banyak yang hadir, Pak. Belum banyak yang tahu. Pas Nabi sholat tarawih itu malam, besok tersebar nih, kalian sebaiknya datang. Semalam Nabi habis sholat isya, sholat lagi berjamaah, sholat tarawih. Maka sahabat hari kedua makin ramai, karena ngerasain sholat tarawih. Baru nih, sebab dulu belum ada sholat tarawih. Maka begitu sholat tarawih di malam kedua, wah sahabat makin heboh. Kata sahabat, besok ajak lagi yang lain biar ngerasain sholat tarawih sama Rasulullah. Malam ketiga masjid full, hadirin. Lebih ramai dari sebelumnya. Sholat tarawih bareng Rasulullah. Pas malam keempat, habis sholat isya Nabi masuk rumah. Sahabat nungguin sejam, 2 jam, kok Nabi gak keluar nih. Sampai dekat waktu sahur, hadirin, Nabi gak keluar rumah. Kenapa? Nabi kerja dalam rumah. Hari kelima begitu juga. Kenapa? Sebab Nabi takut kalau seandainya Nabi melazimkan sholat tarawih, hukumnya jadi wajib. Kalau sudah jadi wajib, keberanian umat. Maka Nabi tahu keadaan kita nih, takut ntar umat banyak yang ninggalin kewajiban haram. Maka Nabi udah ditinggalkan. Jadi setelah itu hadirin, sholat tarawih di masa Rasulullah cuma 3 malam. Nah kita sholat tarawih tiap malam apa enggak? Jadi kalau benar-benar mau ngikutin Nabi, sholat tarawih 3 malam aja, 27 malam nggak usah sholat kan? Enggak, hadirin. Yang mengatakan bid'ah, mereka juga masih perlu sholat tarawih tiap malam dikerjain. Masjidil Haram full 30 juz, hadirin. Tiap malam dibaca sholat tarawih. Nah maka menunjukkan di sini bahwasanya bukan perkara yang tidak dilakukan Nabi berarti sesat. Tahu nggak yang pertama kali bikin sholat tarawih 20 rakaat di masjid siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di masa Sayyidina Nabi Muhammad masih hidup, sholat tarawih cuma 3 malam doang sampai wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama mengerjakan tarawih masing-masing. Gak ada di masjid. Sahabat sholat tarawih di rumah masing-masing sama keluarga. Tapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dia ngeliat kok bulan Ramadan masjid sepi banget kalau malam. Sayang ini bulannya ibadah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab diajaklah semua muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid. Jika itu malam, setiap malam di Masjid Nabawi itu di zaman Sayyidina Umar, Pak, terang. Kenapa? Orang pada menghidupkan malam di masjid, melakukan sholat tarawih berjamaah. Maka setelah itu 3 saat ini, sampai Sayyidina Ali bilang kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kalau ingin engkau nawwarallahu qabrak kama nawwarta masajidana. Semoga Allah menerangi kuburanmu ya Umar sebagaimana kau terangi masjid kami di malam Ramadan. Maka dijawab sama Sayyidina Umar, ya Ali, innamal bid'ah innama ni'matul bid'ah la iya. Ya Ali, sebaik-baiknya bid'ah ya ini nih. Sebaik-baiknya bid'ah. Itu lihat hadirin. Jadi bid'ah ada yang boleh, ada bid'ah yang enggak boleh. Nah, sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, membagi bid'ah jadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Kapan bid'ah wajib? Bid'ah wajib diantaranya kayak penulisan Al-Quran. Coba kalau Al-Quran gak ditulis, Bu, siapa yang bisa baca Al-Quran? Ini sekarang murid-murid saya masih banyak yang gak baca Quran, betul? Baca Quran pas Ramadan doang, kalau pas Ramadan jadi pajangan lagi Al-Quran. Artinya ini bid'ah wajib. Jadi Sayyidina Utsman menuliskan Al-Quran, Abu Bakar Siddiq menuliskan Al-Quran, tapi wajib hukum demi menjaga Islam. Kemudian yang berikutnya bid'ah sunnah. Apa bid'ah sunnah? Kayak pendirian pondok-pondok pesantren. Emang ada zaman Rasulullah pondok pesantren? Nggak ada. Madrasah diniyah? Nggak ada.
majelis ta'lim di mana-mana sekarang alhamdulillah nggak ada, Pak. Zaman dahulu tuh namanya majelis, zaman Nabi Muhammad majelis itu di masjid. Sekarang kita dapat di rumah bikin majelis, ya, di sekolah bikin majelis, di kantor ada majelis. Ini kan perkara bid'ah, tapi bid'ah sunnah, ya, demi menjaga Islam. Yang ketiga bid'ah mubah, hukumnya mubah. Kayak ini mikrofon, ya. Ini zaman Rasulullah nggak ada, ya, tapi sekarang kita ceramah pakai beginian, untuk menyampaikan suara. Kalau dulu orang ceramah teriak-teriak, Bu. Maka sekarang alhamdulillah ada mikrofon, ngebantu banget. Ada bid'ah mubah, kemudian ada bid'ah makruha, bid'ah tapi makruh. Seperti apa bid'ah makruh? Seperti maaf nih, kita kadang-kadang orang Indonesia suka makan yang namanya jengkol, ya. Kancing jas, ya. Jengkol, atau pete. Zaman Rasulullah nggak makan beginian, Bu. Emang ada jengkol zaman Rasulullah? Nggak ada, ya. Sekarang kita makan makruh, bid'ah nih, bid'ah tapi makruh, tidak haram. Yang berikutnya adalah bid'ah muharramah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang diharamkan. Itu baru bid'ah yang menyimpang dari ajaran Islam, yang menyimpang, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka itu baru dinamakan bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya perlu kita pahami kalimat kullu bid'atin dolalah bukan berarti tanpa terkecuali, lah ada pengecualian. Berpatokan dengan hadis ini, hadis Nabi malaisa minhu, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan tidak bersumber dari hadis Nabi, itu yang tertolak, ada yang sesat. Baik. Kemudian dalam hadis itu riwayat Bukhari Muslim, dan riwayat Muslim Siti Aisyah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang melakukan pekerjaan yang tidak berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis, maka itu yang ditolak. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ini tidak kaku, tidak kaku. Jadi segala hal yang kita lakukan, kalau selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, monggo silahkan dikerjakan, itu tidak sesat, ya, tidak sesat. Tapi coba kalau seandainya harus dengan yang ada di zaman Rasulullah doang, repot kita zaman sekarang. Pakai handphone sesat dong gitu. Nah, ada pakai cerita satu orang naik taksi. Pas lagi naik taksi, supir taksi lagi ngidupin musik. Biasa buat ngilangin ngantuk, supir kadang-kadang ngidupin musik hadirin. Penumpang, matikan musik itu bid'ah, sesat. Oh, sesat Tuhan, memang sesat, nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Nggak ada zaman Rasulullah tuh musik. Masya Allah. Radio dia ganti musik, dia ganti radio aja. Jadi apa itu? Radio juga nggak boleh, nggak ada zaman Rasulullah, bid'ah, sesat. Ini sesat, di zaman Rasulullah nggak ada. Oh, radio juga nggak ada zaman Rasulullah, nggak ada. Maka supir taksi berarti bilang, Pak, turun aja dari taksi. Loh, kenapa? Naik onta aja sono. Taksi di zaman Rasulullah nggak ada taksi, gitu. Nggak ada onta zaman Nabi. Tuh lihat. Makanya hadirat yang dimuliakan Allah, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak diharamkan. Bahkan Nabi nyatakan dalam hadis yang lainnya, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajrun mithlu fa'ilihi la yanqus min ajurihi syai'a. Nabi bilang, barang siapa yang memberikan contoh yang baik yang tidak dilakukan Rasulullah, ya, arti orang memberikan sesuatu baru amalan yang baik dan dicontoh oleh orang sekitarnya, orang-orang mengikuti dia, maka orang tersebut bakal mendapatkan ganjaran yang sama seperti yang dilakukan para pelakunya. Dan begitu juga sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan amalan yang buruk yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ini hadis menjelaskan kepada kita, membuka mata kita bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada perkara-perkara yang memang sesat, ada yang tidak sesat. Mungkin ya cukupkan dulu sampai sini. Kalau ada punya pertanyaan silahkan. Mungkin yang berkaitan dengan ini atau yang lainnya, monggo silahkan. Nah, ada pertanyaan? Nanti udah jelas semua ya tentang perkara bid'ah. Baik.
Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu ini perkara bid'ah, jadi kalimat bid'ah itu saya ulangi sekali lagi, orang mengartikan itu segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Sesuatu yang baru itu bid'ah, artinya segala sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad itu namanya bid'ah. Cuman dari hadis ini kita pahami ternyata tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang dibolehkan seperti yang kita lakukan selama ini yang diajarkan orang-orang tua kita. Bid'ah tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi ternyata tidak termasuk yang diharamkan, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Maka dengan hal ini insya Allah bisa kita pahami perkara bid'ah ya secara utuh ya. Anda rasa cukup hadirin, sebab ini kalau hadis berikutnya kalau kita sebutkan lagi kita baca terlalu panjang hadis berikutnya tentang perkara halal, perkara haram dan perkara syubhat. Insya Allah bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tabarrusul ma'mul ya bil walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajma'in ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuh biya subhanakallahumma tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.